Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa amma ba'd. Ila Allah Nabi Mustafa Muhammad والكروبين عالم قبيل أدمه من هوى ما تنازل آتاتنا وما في بكرين وعمر وأبو من الصحابة القراب والتابعين التابعين وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ أبي حنيفة محمد الغزالي حضرة الشيخ المسلم أدلنا عليه أهل العلم وجميع شيخنا شفاعة الله وآبائنا وأمهاتنا جدة الجد نلقوا إلى شفاعة الله سلام لنا نقال بالجمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. ويشهد أن يكسني lahu marang zajrun nyegah salap lakune ulama kuno enau latune asalap anu ono apa salap iku yaqulu laqad dawu apa salap amiru lewatakono sira kabeh ing alfadzus syar'i kamajaat koyo oleh teko apa alfad wis trimoan apa anan At-taqala sing dawuh sapa Malik rahimahullah taala lama suhu ila al-istiwa nalika ditakoni masalah istiwa istiwa maklum mungkin awal kalau kamu ya tuh majula carane istiwa itu tapi orang diberui wal iman fi wajibun iman kelawan anak istiwa itu wajib dan Allah itu istawa wa soal anu dan pertanyaan tentang istiwa itu bid'atun jangan kalau mau takut ngono takut ulama salaf itu seperti menerima apa adanya dan berpendapat melakukan sebuah ta'ifatun sing kelompok ilal iqtisad marang gawe mejono sedengan wa fatahu bab takwil lan buka sapa taifah pintu takwil tapi fi kulli ma yata'allaqu bi sifatillah ing dalam saben-saben perkara kang ana hubungane kelawan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wataya watarukulan padha ninggal sapa taifah maing perkara yata'allaqu gantungan apa bil akhirah lan akhirat ala dhawahir ing atase dohiri lahiriyae akhirat. Pamana ulan pernega sapa taifah at-ta'wil ing nakwil ing dalem
yata'allaq bil akhirah. Wahum al-Asy'ariyah. Mereka adalah orang-orang Asy'ari, kelompok Asy'ariyah. Jadi orang-orang Asy'ari itu kalau masalahnya itu hubungannya dengan sifat-sifat Allah, mereka akan menakwili. Jadi istawa, kita istaula menguasai. Tapi kalau nek wis masalah akhirat enggak arep takwili, wis opo anane. Ono omongan timbangan ya pasti pancen nang ono timbangan. Ono wat siratal mustaqim ya ono wat. Ora arep ditakwili. Mereka melarang mentakwili apa yang ada di urusan-urusan yang ada hubungannya dengan akhirat. Wazadalan nambah sawal matazilah alaihim ngatasi ta'ifah ata awalu singgo nawil sama ta'ifah min sifati sangi sifat Allah ta'ala ata awalu singgo nawil sama mu'tazilah min sifati sangi sifat-sifat Allah ta'ala ar-ru'yah yang ningali awalu pada nawil sama mu'tazilah kaunahu ing anane Allah sami'an basiran awalu al-mi'raj kudu nawili apa mu'tazilah al-mi'raj ing mi'raj sama nahu lam yakun bil jasad. Mereka berkata bahwa mi'raj itu bukan dengan jasad. Awalu adzabul qabri nakwili sama kabeh adzabul qabri ing arane siksa kubur kalisan nanti banget asirat alwaq jumlatan wa kawal akhirah kelompok hukum akhirat. Walakin aqarru tapi ini netepaken sapa Mu'tazilah bihasril ajsad kelawan apa dikumpulaken digiringi pira-pira jasad wal jannah wasmari alal mahkulat mengkune jannah ing atase barang-barang yang dipangan wal masmumat kang diambu wal mangkuhat kang dinikahi wal malal al maksudah kan perkara enak-enak kang bisa dirasa benar kan rokok asmala jismin maksusin lan mengkunenar ing atase jisim-jisim kang bisa dirasa yuhriku biharqil julud ngobong kelawan kobonge pira-pira kulit waidibu lan acur apa jisim ngecur apa neraka lan asuhuma ing pira-pira gaji amin tarakihim an saking munggahe dan hati marang Mu'tazilah tidak ada mati lagi kata. Jadi kalau orang Asy'ari itu mentakwili urusan yang sifatnya ada hubungan dengan Allah itu ditakwili hingga kita tidak akan menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau urusan akhirat mereka membiarkan apa adanya. Nah, kalau orang Mu'tazilah ditambah mana? Mentakwili sifatnya Allah sing jenenge ru'yah.
mentakwili anane Allah itu zat yang midanget, zat yang pirsa. Mereka mentakwili Mi'raj juga menyangka bahwa Mi'rajnya Rasul itu bukan bil jasad tapi berruh. Mereka mentakwili siksa kubur, mizan, sirat, dan beberapa hukum-hukum akhirat. Mereka takwili. Tapi ala digiringnya uang dikumpulkan yang maksal, mereka menetapkan memang jasad mereka dikumpulkan. Surga neraka ini juga mereka menetapkan. Surga itu ada isinya makanan-makanan dan minuman dan yang di bau-bauan yang harum dan yang dinikahi dan keenakan-enakan yang bisa dirasakan indera. Surga seperti itu, neraka juga begitu, mengandung api yang akan membakar badan jisim-jisim yang bisa merasakan sakitnya karena dibakar kulitnya, dan akan hancur badan itu, hancur gaji lelek. Jadi mereka sampai ke arah itu, mentakwili dan tidak mentakwili. Zadal falasifah, orang-orang filosof juga menambah lagi fa'awwalu kullama warada fil akhirah. Mereka mentakwili apa saja yang datang di akhirat. Keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan akhirat, mereka takwili. Raddu lan balaaken sapa falasifah hu inga ulama warat ila alamin akliyah marang piro-piro sakit-sakit kang bangsa akal, ruhani kang bangsa lazatin akliyah, enak-enak kang bangsa akal. Angkaru hasral ajsad, mereka ingkar akan digiringnya badan yang digiringkan. Kan harus dipandang orang nggak telepon. Bicara kakang literan pak. Gue dari kecil udah pengen karena dia masih sekolah dari kakang liter termasuk penyiar di Korea saya kakang. Jadi nggak ada orang kata mereka yang dikumpulkan bukan jasad. Kalau bibaqa'in lukus lan padha ngucap sapa falasifah kelawan tetapi biro-biro nafsu. Karena takut imam al-dabah wa imam al-amah, nafsu mereka itu ada kalanya disiksa, ada kalanya diberi nikmat. Jadi diberi nikmat dengan kenikmatan, disiksa dengan kesiksaan, tapi la yudrak bil hissi, tidak bisa dilihat oleh indera. Aula umul musyrikun, itu keterlaluan, kebacut. Wahadul iktisad, utai pelanggaran yang mencono, baina hadal iminal, kulli wa baina jumudi anabila. Yang tengah-tengah itu antaranya iki bebas, antaranya beku, kaya mazhabin anabila. Hadul iktisad iku dakikun begitu. Lembut, terjeru,
Maya kali orang saling ali ngatasi iktisad atau iktisad ilal muwafaqun muwafaqan kali itu pakai lagi itu kurang umur dinuri lagi langsung pada ngerti pira-pira permasalahan sebab arane nurul ilahi lagi sama orang sebab kerungu ulangannya keberu Suma idam kasyafat lahum asrarul umur alama ya'aleh nazaru ila sam'i wal aqal al-wajib nalika pada kebuka sapa muwafaqun pira-pira rahasia perkara ing atase barang kang utahe umur mau ing atase mah padha ningali padha angen-angen barang krungu riwayat kan al-fadhan lafal-lafal al-waridah kang tumeka apa alfa. Jadi ketika mereka mengetahui terbuka di dalam pengetahuan beliau-beliau itu enggak langsung diterima, langsung dipakai. Itu akan dicocokkan dulu dengan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam Sunnah Nabawiyah. Kama faqa ma syahaduhu ilal yaqin qararuhu. Awit mau tinggi. Pecat dia orang. Cocok antara apa yang disaksikan dan apa yang didapatkan dari nurul yakin mau. Kalau yang cocok antara pengetahuan mereka dengan syariatnya qararuhu, maka mereka akan memutuskan menetapkan. Jadi ketika mendapatkan satu ilham itu enggak langsung dipakai tapi disosokkan dulu dengan syariatnya di hadis bagaimana, di Al-Quran bagaimana. Kalau yang cocok mereka akan menetapkan apa awalu apa yang berbeda yang didapatkan lewat nur ilahi itu kok beda dengan apa yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Awalu mereka akan mengetahui. Amma man ya'khudhu ma'rifata hadhil umur ila sami wal mujarrad fala yastaqiru lahu biha qadamun wala yata'ayyanu lahu dhawqun wal alyaq bil muqtasir ala sami wal mujarrad maqamu Ahmad bin. Adapun orang yang mengambil kaweruan saking perkara iki dari mendengar riwayat saja, maka tidak akan bisa tetap orang itu di dalam pengetahuannya. Lama aja tidak bisa tetap. Dan dia tidak akan bisa mempunyai kenyataan dalam satu tempat. Makanya yang lebih pantas untuk dianggap orang yang seperti ini yang hanya apa yang cocok dengan Al-Quran saja dan hadis itu yang diambil, itu ya yang termasuk seperti ini ya Imam Ahmad bin Hanbal itu rahimahullah. Wal'an faqad ghita an hadil iqtisad ia umur dakhil fi ilmi kasyaf. Ing dalam saiki kebuka tutup nanti batas-batas cukupan sedengan
tengah-tengah dalam masalah ini, kita akan menggunakan takwilan semua atau tidak usah pakai takwil semua, atau mana yang pantas ditakwil ya takwil yang tidak. Itu adalah masuk pada ilmu mukasyafah. Jadi kalau yaitu pembahasan dalam masalah ini berarti akan berkepanjangan. Kalau nakhulufi, maka kami tidak akan masuk ke pembicaraan masalah itu. Al-gharad yang menjadi tujuan saya adalah bayan muwafaqatul batin al-zahir, menjelaskan kecocokan batin dengan zahir. Kalau ghairu mukhalifin satu batin tutu nulayani karo zahir. Ketika sabab hadil aqsam al-khamsah umurul katsirah. Sekarang dengan pembagian 5 macam pembagian ini telah nampak terbuka beberapa hal yang banyak. Dari aina al-qasra kafasil awam ala tarjamatul aqidah allati harrana. Ketika kita punya pendapat bahwa orang-orang umumnya orang awam itu cukupin aja menjelaskan akidah yang telah aku tulis. Anau la yukalafun ghairu dzalik. Para orang-orang awam itu tidak dipaksakan untuk mengetahui selain apa yang ada dalam akidah yang telah aku sampaikan. Darajatul ula illa idza kana khaufu taswisi. Dalam tingkatan yang pertama, kecuali kalau ada kekhawatiran gangguan risyuyu bid'ah, karena banyaknya bid'ah, karena umum sumrang baik bid'ah nang dindi ono wa yurqa fi darajatil tsaniyah, maka dia akan diangkat, ditingkatkan lagi dalam tingkatan yang kedua, ila aqidatin fiha lawamit minal adilah, ditingkatkan ke akidah yang di dalam akidah itu ada sekilas tentang dalil-dalil secara ringkas, tidak diperdalam. Nurin fi hadzal kitab tilkal lawami wa naqlasil fi halaman dan maka kita akan menyampaikan dalam kitab ini barang-barang yang sekilas itu, tapi akan kita ringkas sesuai dengan apa yang telah aku teliti untuk ahli tanah suci. Sampailahu ar-risalah al-qudsiyah. Aku namakan kitab tersebut dinamakan ar-risalah al-qudsiyah di qawaidil aqaid. Jadi ini termasuk peringkat kedua yang sudah ada sedikit bahas masalah dalil-dalil. Wa yang muda'atun fi hadzal fasl al-tsalits. Risalah ini diletakkan di fasal yang ketiga dari kitab ini. Al-fasl al-tsalits fi kitab qawaidil aqaid. Nah, ini sekarang mulai. Ini untuk orang-orang awam yang dikhawatirkan ada serangan-serangan dari orang-orang ahli bid'ah. Al-fasl tsalits utai iki ku fasal kang kaping 3. Ing kitab qawaidil aqaid, yakin kitab qawaidil aqaid ilawamil adilah ing dalam menerangkan biro-biro jumlah rese dalil-dalil akidah yang telah ku terjemahkan di kota Syam
Aqul Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab itu dimasukkan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebut asmana Allah. Ar-Rahman idat kang welas. Ar-Rahim tur asih. Alhamdulillah sekalian puji. Iku nilai kagungane Allah. Allah dimayasa. Zat kang wis beda-bedakan sobat sunnah ing golongane al-sunnah dan wal yakin kelawan piro-piro nur keyakinan. Tarolan miliakan sama roh tol hak ing golongan dalam hak hidayah ila ta'idin kelawan nuduhaken marang piro-piro pusakane aku. Bagian nabahum lan ngeduhaken sapa lagi ing al-sunnah sobat sunnah Zawazawin melempenge monggo kang melempeng wadola lan mungkin dan kesasare wong kang padha angas apa wong bisa nduduhaken apa lagi ing sobat nas sobat sunnah golongan al-sunnah dari tiga ngarang manus Sayyidul Mursalin kelawan Gustine piro-piro khususan asal tadahu malan benerakan lagi al-sunnah rifka asli bisa kami kanggo manut gawe contoh kelawan piro-piro wong kang ngancani Sayyidul Mursalin kang mulia-mulia kabeh. Jadi contoh sahabat Yasarum lahum yaktifa'a al-salam lan gamangkan sama lagi hum al-sunnah yaktifa'a al-salam anut piro-piro lapesi wong kuno peninggalan orang kuno as-salihin yang pada soleh-soleh kabeh atang sama sehingga pada cecekelan sama sobatul sunnah atau rahtul haqqi min muqtadayatil uqul saking penatrapane pira-pira akal mereka berpegangan dengan apa yang telah didapatkan menurut akal mereka, tapi kita semua bilhabil matin kelawan tampar kang kuat. Wa min syiaril awalin lan saking piro-piro lakune wong kang dingin waqadihim lan piro-piro akidah awalin bil manhaj al-mubin kelawan dalam kang berselo. Kajamahu moko padha ngumpulaken sapa sahabatus sunnah wa rasul haq bil qabul kelawan nrimo baina tajil qul antarane piro-piro buai akal. Aqadu ya syar'i lan penatrapane hukum syara al-mangqul kang riwayataken. Ataqaqu an-nutq bima tu'bidu bihi min qawli la ilaha illallah Rasulullah laysa lahu ta'irun wala masul ila tahaqqal al-hazab bima taduru alaih hadis syahadat al-aqtab al-usul. Mereka menyatakan bahwa mengungkapkan yang diharuskan dalam beribadah dengan ungkapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidak ada
faedahnya tidak bisa menghasilkan kalau tidak bisa menyatakan secara keseluruhan dengan apa yang ada di sekeliling syahadah ini, mulai pengertiannya, pokok-pokoknya, dan mereka akan tahu bahwa dua kalimat syahadat itu dengan ringkasnya mengandung penetapan zatul ilah dan mengandung penetapan sifat-sifat ilah, sifat-sifat af'alullah, menetapkan benarnya Rasul, dan mereka tahu bahwa bangunan iman dalam rukun-rukun ini itu adalah ada 4. Setiap rukun beredar 10 pokok. Jadi orang yang sudah mengikuti Rasulullah, mengambil contoh para sahabat, dan mengikuti anjuran-anjuran apa-apa yang disampaikan oleh ulama salafus shalihin, hingga dari mereka berpegang dengan apa yang didapatkan oleh akalnya, berpegangan dengan tampar yang kuat dari perjalanan orang-orang dahulu, salafus shalih, dan akidah-akidah mereka dengan manhaj yang jelas. Mereka mengumpulkan antara penerimaan dengan hasil dari akal. Apa saja yang didatangkan keputusan-keputusan syariat yang diriwayatkan pada kita, dan mereka akan menyatakan bahwa ucapan yang menunjukkan peribadatan ini yang berupa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu belum ada faedahnya, belum ada hasilnya kalau tidak menyatakan nyata-nyata bahwa di dalam kalimat syahadatain ini terkandung apa yang ada, pusat-pusat pengertian, pokok-pokok pengertian, dan mereka tahu bahwa dua kalimat syahadah yang ringkas ini mengandung penetapan tentang zatnya Allah, menetapkan sifat-sifat Allah dan af'alullah, dan menetapkan benarnya Rasul. Dan mereka tahu bahwa bangunan iman ini ada pada rukun-rukun yang 4, dan setiap rukun nanti ada 10 pokok. Ar-ruknul awal fi ma'rifati dzatillah. Rukun yang pertama adalah dalam mengetahui zat Allah. Jadi menjelaskan tentang pengetahuan zat Allah SWT. Dan apa yang beredar di situ ada 10 pokok. 1, mengetahui tentang wujudnya Allah dan dahulunya Allah
tetapnya Allah. Allah bukan jauhar, bukan barang, bukan jisim, bukan sifat. Allah SWT adalah tidak tertentu dengan satu arah, tidak menetap di satu tempat. Allah itu besok bisa diketahui. Allah itu hanya satu. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, sifat-sifat Allah. Ini juga mengandung 10 pokok. Satu, mengetahui tentang adanya Allah itu adalah zat yang maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha punya kehendak, mendengar, mengetahui, berbicara, disepikan, disucikan dari tempat, bertempat di barang yang baru. Allah adalah qadimul kalam, ingin sifat kalamnya, ingin sifat ilmunya, ingin sifat iradah. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, ya af'ali, di dalam menjelaskan tentang penggaweannya Allah Ta'ala. Itu berkisar pada 10 pokok, yaitu bagaimana perbuatan makhluk itu dibuat oleh Allah. Jadi apa yang menjadi pekerjaan hamba itu tidak keluar dari buatan Allah, itu dibuat oleh Allah. Khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi perbuatan hamba ini adalah dibuat oleh Allah SWT. Dan itu perbuatan itu dicari untuk hamba. Dan perbuatan tersebut dikehendaki oleh Allah SWT. Allah zat yang maha memberi anugerah kepada hambanya, dan Allah berbuat. Allah punya perintah. Wa anna ta'ala taklifa ma la yusaq. Allah kadwe Allah sifat memaksa barang kang ora dikuwati. Artinya Allah bisa, boleh memaksakan apa saja, baik yang dikuwati atau yang tidak mampu. Analawil amal bari, dan bagi Allah buat sakitnya orang yang bersih dari dosa bisa saja, walaupun dia tidak pernah berdosa, lebih sakit bisa saja, boleh, karena itu kewenangan Allah. Lajibu alaihi riayatul aslah. Allah tidak kewajiban menjaga yang lebih bagus. Karena la wajibah ila bisyari, sesungguhnya tidak ada kewajiban itu wujud kecuali adanya syariat. Wa ana bi qatal anbiya wa jaizatun. Diutusnya para nabi itu hal yang boleh. Wa anna nubuwwatan nabiyina, dan sesungguhnya kenabiannya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu
bukan hal yang mungkin, bukan hal yang cuma ada, itu tetap dan dikuatkan dengan mukjizat, Makanya Rasulullah itu punya mukjizat yang dimiliki oleh para anbiya. Kalau Nabi Musa itu diberi oleh Allah bisa nyigar laut. Rasulullah lebih tinggi, yang disigar bukan barang yang ada di bawah, yang di atas. Apa itu? Bulan disigar. Itu berarti lebih tinggi derajatnya. Barang yang ada di atas bisa disigar. Mukjizatnya Nabi berarti lebih tinggi peringkatnya. Kalau Nabi Musa memberi minum lewat memukul batu, Nabi Muhammad tidak usah batu, tangannya mancung air. Keluar air, nyumber air. Jadi pokoknya Nabi Muhammad adalah orang yang ditetapkan menjadi utusan Allah dan diberi tanda kebenarannya dengan adanya mukjizat, dikuatkan dengan mukjizat. Tapi Rasulullah itu orangnya apa istilahnya? Tidak semata-mata menampakkan mukjizatnya. Tapi sahabat-sahabat sudah tahu, ngerti. Karena satu ketika Sayyidina Ali di perjalanan diutus untuk mencari sumber air. Hari mumet nggak ada. Akhirnya setelah menjumpai keadaan seperti itu, nggak ada sumber, mau pulang, ada orang perempuan membawa air. Ibu, gimana? Ada sumberan, kok namanya bisa dapat air? Oh, nek sampean rono sedina suwengi wis. Kalau begitu pinjam airnya. Air kalau dipinjam habis nanti. Enggak habis. Orang perempuan itu tertarik. Kalau pun nyilih banyu, ayo ikut saya. Hanya ikut rasa ingin tahu bagaimana caranya. Hanya dia ikut. Akhirnya diturunkan. Sayyidina Ali matur kepada Nabi, saya cari kemana-mana nggak ada sumber. Tiba-tiba saya ketemu dengan perempuan ini bawa air. Saya tanya di mana? Oh, kalau kamu ke sana, dari semalam baru nyampe. Ini Nabi ada air. Oh iya. Akhirnya sahabat-sahabat yang banyak ini disuruh ngambil tempat airnya sendiri-sendiri. Nabi tangannya langsung dimasukkan air itu. Langsung semua orang tuh ngambil. Orang perempuan itu melihat dalam terkagum. Sudah diambil solusi, banyak masih tetap solusi itu. Orang apa ya? Orang ajaib. Yang nyumber
dari tangannya itu keluar air. Sampai semua sudah terpenuhi tempat airnya, akhirnya baru tangan Rasul diambil. Apa itu? Dikeluarkan dari air. Siapa yang punya apa itu? Sisa-sisa makanan, ayo kumpulkan, berikan pada orang perempuan ini yang selama air yang dikumpulkan diberikan pada perempuan itu. Matur nuwun. Ulang lagi ngomong oleh keluarganya. Kamu itu kemana saja sih? Kok biasanya jam sekian sudah datang, kok baru datang sekarang? Orang pun ajaib. Iki loh, banyuku loh. Dicukupi kalau itu rakyatnya. Gak entek-entek. Padahal oke banget. Lo betul ngatus. Iso gak entek ya. Engko paling-paling wong iku akal arep neko nyang kene. Mulai teko iso rasa macam-macam. Iya ngono ae manut to. Oh ngono sa. Iya. Karena dia sudah membawa tugas. Bener ya. Mari ngono saat sini waktu Nabi datang ke kelompok, ke desa orang perempuan itu. Semua sudah siap akan menerimanya. Jadi Nabi itu dikuatkan dengan mujizat. Ar-Ruknur Rabi wa ba'lam bisawab. Itu ada. Tinggal berapa ya? Rukun yang keempat adalah dalam masalah sam'iyah. Nggon hubungane itu ana 10 pokok menetapkan adanya asal, dikumpulkannya manusia, adanya nasr, yaitu dibangunkan manusia, dan pertanyaan mungkar nakir, siksa kubur, timbangan amal, wad, dan penciptaan kejadian surga dan neraka, dan hukumnya jadi imam, dan keutamaan sahabat dilihat dari urutannya, dan syarat-syarat menjadi imam. Amarul awal wa ba'lam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana bila ya kana sta'in mustaqim mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Ya Rabbana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Ataqdira rabbi ajal Amin. wa tuballighuna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal maghfirah. Amin. Ya Allah ya abadan. Amin. Ya qulbana ba'da. Amin. Amin. Bisa. Kita mazhun wa salam salim walhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Mohon maaf
Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.